Selamat malam para beban keluarga. Oke, kembali lagi ke channel kita Dysfunction. Itu enggak, kita dapat nama itu dari mana gitu? Inspirasinya apa, Di? Gua ngeliat apa sih namanya kayak tablet gitu, kayak pamflet di angkot, katanya ada dysfunction erection gitu, dysfunction erection. Nah, dysfunctionnya bagus nih gua. Apa? Artinya apa tuh? Tidak berguna. Tidak berguna lah. Oke, kali ini kita kedatangan bintang tamu ya, Yang luar biasa. yang luar biasa. Dia memiliki banyak pengalaman dan kita akan korek dia di sini. Ya, oke. Dikorek dong kok nggak dipakai. Dikorek dong, nggak dia apa-apain Iya. sama kita. Oke, Lanjut. silakan Perkenalkan diri Mbaknya dong. memperkenalkan diri. Ya. Ya semua halo, nama gue Novi. Kegiatannya. Sibuk. Sibuk. Ya, Sibuk sebagai nggak ngapa-ngapain. Iya, kayak gitu sih. Terus Sibuk jadi mahasiswi baru di kuliah mana? di udah salah satu universitas di Indonesia. Oh, malu ya nyebutnya ya. Gak mau disebutin memang. Tidak ada merasa bangga dia masuk Kayaknya situ. swasta. Bagus ya, mancingnya bagus. Mancingnya bagus. Swasta nih. Tetap tidak Ya lu keluarga. kuliah. Iya. Lu kuliah, terus jurusannya apa? Communication. Komunikasi. Ya. Sama kan kayak gue. Iya, Kalau gitu. komunikasi itu terdiri dari apa aja gitu? Isinya tuh apa aja yang lu dapetin dari perkuliahan Nah. yang sering lu jalanin tuh dari jurusan itu tuh apa? Karena baru jadi mahasiswa baru gimana sih? Emang semester berapa? Baru semester 1. Oh ya udah nggak Kan apa-apa. namanya maba. Kesannya apa? Ya, Kesannya? sama mama lucu lah. Gimana ya? Pesan online tuh, aduh. Gimana? Online. Oh, langsung berarti dia lulus karena jalur corona. Iya. Menjadikan Corona. masuk langsung corona, jadi dia tuh nggak pernah tatap muka gitu. Tapi ada kendala nggak sih ketika lu Belajar online Nah. kayak gini nih Banyak di masa lah. pandemi Banyak kayak banyak gini. banget. Pertama dari laptop, kenapa? internet, Mm. Ya. terus ya pokoknya walaupun gue nggak pernah ngerasain kuliah offline gitu, tapi pas tiba-tiba masuk kuliah terus online tuh, gitu. Paham Kaget gak sih? ya? Kaget. Kaget ya. Tugas-tugas yang beda, terus materinya beda, punya temen beda, beradaptasinya kan susah juga kalau misalnya secara online gitu kan. Terus lu ngatur waktunya gimana tuh? Sedangkan kan lu punya kegiatan selain kuliah. Ya. Kenapa dia kayaknya Excited gue. excited? Oh, senang sekali memang diundang channel yang Iya. luar biasa ini. Ya lanjut. Seneng banget gue kan. Selain kuliah lu kan punya kegiatan lain. Nah, Iya. itu apa tuh? Lu ngebagi bagi waktunya tuh gimana? Nah, Kan kalau di gue ya pagi sampai sore tuh kuliah. Hmm, Iya, terus nanti kalau ada gabut-gabut gitu. Ada pacaran lah ya. enggak sih. nggak pernah. Oh iya. Oh, Oh iya, baru putus kan Bang. Iya, sedih banget. Jadi ya, ntar kita lari ke sana. Nah, ya. lari ke sana, lari ke sana. Oke. Jawab aja dulu, jawab aja Nih. dulu. Lu kan cewek nih ya? iya dong. Iya, lu kan Ini cewek. kerudung nih. Iya, pakai kerudung ya. Iya. Ukti gitu lah. Lu tuh termasuk cewek yang kayak gimana sih? Ada. Iya, benar. Iya benar. Maksudnya kayak yang lu bebas dengan aturan atau tanpa aturan, atau misalnya lu cewek yang alim seperti kelihatannya Ya. kan? Kalau Atau dari gimana fisik gitu? sih oke ya. Oke. Alim gitu Alim maksudnya. Tapi kan kita nggak pernah tahu Isi dalamnya gitu, pakai G-string atau enggak? Oke. Enggak, maksudnya kayak pribadi lu nih, menurut lu sendiri cewek yang kayak gimana? Kalau dari gue ya. Oh iya, Kalau pandangan penilaian gue lu kan, sendiri tentang lo. kan ya karena pandangan orang pasti beda-beda ngeliat gue gitu. Kalau gue anaknya emang keras kepala. Terus Berarti kalau naik motor nggak usah pakai helm? ya, karena kalau jatuh juga keras. Iya, terus Anjing. penuh makna sekali di anjingnya. Udah gitu bebas. Bukan bebas sih, cuma karena anaknya nggak bisa dikekang. Nah, Mending ya oke, udah oke. let it flow aja anaknya gitu. Nggak bisa dikekang. Iya. Lebih ke arah gimana ya? Lebih biarin aja deh gitu. Oh, Daripada yang diatur-atur tuh malah gue jatuhnya kayak apaan sih gitu. Jadi kalau gue sendiri tuh lebih seneng yang kayak jalanin aja dulu. Kalau misalnya emang gue tahu kesalahannya gue di mana, nanti gue mentok nih. Jadi gue nabrak. Baru Gue tahu. introspeksi Iya, sejauh baru mana introspeksi ya. nih gue gitu. Daripada yang harus ya sebenarnya gue nerima dari kritik orang karena nyokap gue tuh selalu ngomong kalau apa ya? Kalau Apa ya? dipuji
kalau dipuji tuh jangan terlalu seneng, dan kalau dikritik jangan terlalu sedih. Jangan dikritik. Malah kayak lo harus belajar dari kritikan itu sendiri gitu. Tapi sekarang lo punya pasangan apa enggak? Tidak. Oh, baru putus. Oh, baru putus. Ya. Nah, tapi kan kita nggak ada salahnya ya, Ya. andai-andai seperti apa pasangan impian kita. Ya bagus sekali memang bridging-nya. Terus Pasangan impian lo tuh kayak apa? Cowok yang seperti apa? Kayak Dari gua, segi mana nih? Atau kayak gua Physically Adi? atau atau misalkan kayak gini loh, lu udah berarti udah berapa kali pacaran gitu kan? Udah berapa kali pacaran, terus lu ada putus nyambungnya atau dengan putus juga. Nah, dari situ kan lu mungkin dapat pelajaran gimana nggak ada yang cocok nih. Menurut lu yang cocok sama gue tuh yang kayak gimana gitu. Oke. Yang impian lo. Oke. Geli. Kalau dari physically sebenarnya kan kalau masalah ganteng atau enggak Relatif tuh relatif ya, lah ya. dimana Gua di kasur iya. ya. Hah? Iya. Ya kan harus jago dong. Iya dong. Banyak hubungan yang rusak. Ada yang ganteng tapi nggak bisa apa-apa. Nggak Iya. bisa berdiri gitu. Nah, Duh, udah oke terus Ya, terus seiman baik kalau masalah kesononya ya. kesononya kemana? Kesononya tuh maksudnya kayak kalau misalnya udah dijalanin nih ya. karena Lagi flow aja gitu. ya let it flow aja. Terus kayak nggak bisa apa ya, anaknya sebenarnya easy going. Oh, gampang gitu, gampangan, murahan gitu. Gimana ya? Beda tipis. Iya. Beda tipis. Bukan karena ya sebenarnya ya gitu deh. Paham gak sih? Kayak gimana gue gak ngerti. Ya jadi gimana ya? Gue gak ngerti. Kalau Gimana gue dia lo saksi banget, tapi kayak. kalau gue jujur gitu, pacaran ya bohong lah. Lo pasti melakukan hal yang membuat hubungan makin erat. Apa tuh? Ya. Ada nggak beberapa banyak cara gitu untuk membuat hubungan itu makin erat gitu? Nah, cara lu gimana? Iya, Cara caranya gue. tuh. Kita kan butuh, maksudnya kita cowok nih, butuh pandangan dari seorang cewek juga lah. Oke, jadi kan kalau misalnya gue tuh anaknya bebas ya, terus kayak nggak bisa dikekang. Terus udah gitu anaknya tuh kalau misalkan apa ya, anaknya nggak pekaan. Paham gak sih lo? Terus Kayak cowok lu lagi pengen juga lu nggak peka gitu. Maksudnya pengen ketemu. gue tuh nggak peka, iya bener kayak gitu nggak peka kayak ya gue pikir dia Tapi bagus lah, minimal lo peka di bagian tertentu gitu lah ya. Di bagian mana tuh? di bagian kalau gue lapar nih, oh lo mau makan berarti gitu kan gitu. Ya, Lo makan lebih ke apa arah tuh? nafsu ya. Iya. Nafsu makan. Nafsu makan. Iya, Iya benar. benar. Nafsu makan. Terus Oke. Bukan nih komunikasi ya? Komunikasi nih, Hmm. berarti lu sering lah berinteraksi dengan banyak orang, Iya. gitu ya kan? Iya dong. Nah, tapi cara lu berkomunikasi dengan pasangan lu nih, gimana cara lu supaya terjadi hubungan yang efektif gitu? Iya. kalau itu gue masih belajar sih, jujur. Kalau itu gue kayak Iya dong, nggak mungkin putus ya. iya nggak Iya, mungkin kalau putus. bisa nggak mungkin putus dong. Iya. Kan, nggak Kalau mungkin putus. iya bener sih. Iya. Gue masih ya kalau dari komunikasi sendiri sama pasangan tuh emang Ya, gue berantakan lah ya, masih berantakan berantakan ya, banget. masih Kalau gue nongkrong ya gue tinggalin gitu. Kalau misalnya gue ngelakuin kegiatan lain misalnya kayak nugas, gue nggak ngabarin, bentar ya gue nugas dulu gitu. Gue tuh udah ninggalin aja. Ninggalin Nanti aja. kalau misalnya ditanya lo habis ngapain ya gue baru ngejelasin gitu. Gue baru nugas nih beres gini. Oh, iya. Kalau dari komunikasi tuh emang katanya kan kunci dari hubungan tuh komunikasi penting, saling ngabarin penting. Nah gue tuh malah yang kayak enggak gitu. Emang ya begitu masalah Gitu ya. Bicara tentang hubungan nih, Hmm. kan pasti banyak di zaman sekarang nih banyak hubungan kayak toxic relationship dan lain Iya. sebagainya. Menurut lu nih? Tapi gue dulu, gue nggak setuju dengan hal itu. Nah, Karena betul. apa? Gue ngerasa kalau emang dia nantinya bakal jadi pilihan kita buat kedepannya, dalam arti lo bakal berumah tangga sama dia. Nice. Kalau hal seperti itu dibiasakan dari awal, Hal seperti itu yang hal seperti- seperti itu yang dibiasakan dari awal, kurang-kurangnya pas rumah tangga lo ribut cuman gara-gara urusan kayak begitu. Ya. Menurut gue gitu. Nah. Kalau lo gue nggak tahu. Nah, gimana? Nggak apa-apa, kita kan tukar Ya, apa? iya. Kalau dalam. Pandangan. Tuh rencana dong gak muat tuh, Bang. Biji lu kepisah. Dia pakai history. Gimana pandangan lo gimana? Sampai. About toxic relationship nih. Ya, like ya. Seks lah menurut lu gimana gitu? About sex, Ya. I don't really know about sex actually tentang toxic relationship ya. VPN ada lah. Cuma kalau misalkan hubungan Tapi bohong lah, maksudnya lu gak menceritakan hal situ dan tidak ada hal yang menjerumus ke arah situ. Gua rasa iya, bohong. karena ya iyalah, karena emang pada dasarnya kan
lo pacaran juga itu kan sebuah hasrat gitu kan. Oh, iya. Iya dong. Gimana cara ngungkapin perasaan gitu loh, menunjukkan bahwa emang gue tuh sayang sama lo gitu loh. Nah, oke. Kalau misalkan gitu tuh gue tuh jujur aja susah banget sebenarnya. Bukan susah sih, kayak lebih yang kalau misalkan gue tuh sayang banget sama lo. Gue sebenarnya susah kalau misalkan buat gue ngungkapin gue beneran sayang sama lo. Lebih karena gengsi atau Ya, bukan sikap. Kita gengsi, kan cuma butuh sikap. emang jujur aja emang gue dibilang cuek. Beberapa mantan gue bilangnya cuek, nggak peduli lah, terus kayak gue jarang banget nanya, terus jarang banget merhatiin gitu. Nah kalau gue mungkin kalau ngungkapin kalau gue sayang sama lo lebih kayak sekalinya gue mau merhatiin, ya itu gue sayang, paham gak sih lo? Oh, iya. Dengan sikap gue yang kayak peduli gitu loh. Sebenarnya banyak sih cara ngungkapin sayang sama sikap orang itu. lo mewakilkan rasa lo. Iya, Gitu ya? bukan dari kata-kata gitu loh, kayak gue nanya lo di mana, lo lagi apa, lo ya mungkin menurut orang-orang itu basi lah pertanyaannya. Basi banget. Cuma mungkin buat orang-orang yang tahu gue, pertanyaan kayak gitu tuh jarang banget gue kasih gitu loh. Kayak lo lagi apa? Oke, setuju gue setuju di bagian situ. Dan kita balik lagi ke urusan kuliah. Tadi kan lu menugaskan katanya. Wah, Balik lagi ke urusan kuliah ya. Ya, Kita balik lagi sekali ke urusan dia kuliah. pintar. Dalam jurusan lo paling seneng tuh pelajaran apa? Ya, maksudnya mata kuliah apa? Mata kuliah apa? interpersonal communication sama psikologi communication. Alasannya apa? Karena apa ya, itu tuh yang bener-bener ada di kehidupan nyata tuh yang gue langsung bisa langsung kalau misalnya gue bisa nggak dapat langsung terapin. Penerapannya ya, dapat penerapannya ya. Setelah gue terapin pun oh ternyata yang gue lakuin tuh kayak gini ya gitu. Oh ternyata teori ini yang gue pakai gitu. Dan gini, setelah lu menggunakan apa yang udah lu tahu gitu kan, lu udah terapin, terus timbul nggak sebuah ambisi bahwa kedepannya gue akan bersinar menjadi seseorang yang wah gitu loh. Iya benar. Ya semua orang pasti pengen sukses. Yep. Semua orang pengen bersinar. Cuma glowing, masa depannya glowing. Glow up. Masa depannya glowing. Cuma kalau misalkan dari gue sendiri, gue sih pengen yang enggak yang gimana ya? Gue pengen ngerasain prosesnya dulu nih gitu. Gue pengen nih kayak make a new mistake, gue bangkit lagi, terus udah gitu pasti kan yang namanya di perjalanan lo nggak mungkin mulus-mulus aja nih. Gue ketemu sama orang ini, gue ketemu sama circle ini, gue gabung di tongkrongan ini, pasti tuh sudut pandang orang, sikap, sifat beda-beda dong. Nah gue tuh sebenarnya belajar dari situ loh, kayak banyak ada circle di mana gak pernah ngekritik gue, cuma muji-muji gue gitu. Ya karena ada yang gak enakan, ada posisi circle yang ngebantai gue terus tuh. Boleh. Siapa itu? Ada. Tapi jujur aja gue bisa banget lemparnya ya. Terus Bagus oke, enak nih. Bagus sekali. Nih. ada yang kayak seminggu tuh kan nongkrong lebih dari 5 kali lah dibantai. Wah, Jahat mah. tiap malam mau tidur overthinking gara-gara bantaian. Jahat sekali tuh orangnya. Jahat banget, cuma karena balik lagi sama yang nyokap gue bilang. Kalian punya cerita ya. Kita semua punya cerita ya. Iya. Gimana ya? Tidur overthinking berarti. Boleh libatin dong. Yang tua mau aja lagi ya. Berarti kepikiran terus itu ya? Iya, overthinking. Cuma dari Tapi nyadarin lu nggak sih sikap yang seperti itu? Jadi karena dari mindset gue yang kata nyokap gue, lo jangan seneng ketika dipuji, jangan sedih ketika dikritik. Nah, ketika gue tuh jujur aja ketika orang muji gue, malah gue kayak jatuhnya kayak gak boleh naik nih, gak boleh naik, paham gak sih lo? Gak boleh GR gitu. Karena kebanyakan emang orang-orang yang mau ngejatuhin tuh emang lewatnya arahnya ke situ. Udah sering. Iya. Berarti emang lo menanamkan rasa suzon ke orang. Enggak, lebih hati-hati aja sebenarnya. Lebih hati-hati, waspada. Jadi nggak gampang nerima pujian orang. Bukan ada maksud lo sujon dong. Iya. Enggak ya? Enggak. Aman karena, ya? Enggak, Aman. takutnya gue tuh
Nah, tapi aman Bisa ngebantai berarti ya. Iya, nah jadi pas terbuka aja gitu ya, suka enggak gitu ya. Lo tuh karena emang gue balik orang yang keras kepala kayak susah diomongin dengan hal-hal yang kayak mengkritik gue secara langsung itu bener-bener kayak tiap malam gue overthinking tuh emang gue kayak gini ya, emang gue kayak gitu ya, gue harus coba apa sih nih contoh gitu. kasusnya gimana? Coba contoh kasusnya gimana? Contoh kasusnya gimana? Yang mana nih banyak nih Ya, salah satu aja, dari salah yang satu. kedai A sampai kedai D kayaknya ada tuh ya. Kalian tuh apa? Enggak, yang ini. Bener gak gue? Yang bisa naikin rating. Bisa naikin rating kira-kira. Oh jadi ada persoalan ya? di mana gue tuh punya dibilang prinsip, gue pernah berprinsip seperti ini. Wow. Gue gak bisa pacaran sama teman sendiri nih. Oke. Terus kayak di situ gue dibantai tuh, emang gue orang-orang ini nih meyakinkan gue bahwa emang bisa ya lo kayak gitu. Lebih ke arah prinsip sih yang gue bantai ya. Oh lo segitu. Pak. Jadi lo. Oh, iya. 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 Iya orangnya. Iya. Jadi kayak gue tuh berprinsip Biar kayak gak gitu. sepi-sepi amat, Pak. Iya, ya udahlah. Ketika Bukan gue dosa sendiri yang paling enak. bener banget. Dan ketika gue tetap ngasih why the reason gitu, kenapa gue punya prinsip Alasannya. kayak gitu, dia tuh kayak tetap meyakinkan bahwa orang tuh bisa bolak-balik hatinya, Nop. Lu nggak bisa berprinsip tuh emang harus bertahan lama segala macem kayak gitu. Oke, kita ke pertanyaan Panas selanjutnya. ya Pak gue. Emang panas. Ntar dia minta fullnya kayak yang sebelumnya. Iya. Gimana? Pandangan lo tentang ambisi. Salah atau enggak? Salah atau tidak? Terus bagaimana cara lo? Tapi gini, sebelumnya lo tuh orangnya ambisius nggak dalam mencapai sesuatu? Gue cerita dulu kali ya. Ya boleh. Gue tuh sebenarnya dari kelas 6 sampai kelas dari SD, pokoknya dari SD gue tuh selalu dapet ranking. Oh, pinter. Dari sombong. Enggak, maksudnya Itu dari sampai sombong. Itu sombong ya terus. Terus gue tuh apa ya? Sombong. Ya, Waktu SMP pun gue tetap dapet ranking. sombong lagi ya. SMA juga dapet sih. Dapat juga ya, bagus ya. Terus Tapi ambisi gue tuh nggak sebesar yang waktu zaman gue SMP. Gue zaman SMP tuh gue punya ambis yang sampai apa ya? Emang gue tahu yang namanya saingan secara berpendidikan, secara sehat. Cuma ketika gue masuk ke SMA, sebenarnya persaingan itu tuh sehat tergantung orangnya. Cuma kalau misalnya kata gue ini apa ya, sakit banget lah mental gue gitu. Kayak gue terus-terusan dituntut buat dapet ranking. Nah sedangkan waktu itu gue kelas 12 SMA, gue sempet turun rankingnya. Terus sebenarnya yang gue takutin tuh bukan gue yang pengen gue dapet ranking. Cuma kayak gue tuh harus ngebanggain parents gue. Oh, tekanan yang lu terima. Padahal dari keluarga gue sendiri nggak pernah yang namanya nuntut gue harus dapet ranking. Nah, ntar Paham nggak? Jadi secara nggak langsung walaupun nggak dituntut tapi iya, lo merasa gue kayak punya responsibility lah gue. Kesadaran diri ya. Gue sampai gue minta ke nyokap kayak gue pengen les nih, gue bilang gitu. Sampai les matematika padahal goblok matematikanya gitu kan. Tapi dapat ranking ya. Tetap dapat. Memang. Tetap dapat. Terus udah Cerdas lah, gitu. gila. Enggak sih, terus udah gitu nah di kelas sampai pada akhirnya gue ambis di kelas 10 SMA tuh. Gue sempet bilang gini sama teman gue, gue bukan orang ambis. Gue bilang, enggak kok Nop, lo ambis banget katanya. Lo kalau misalnya pelajaran ini lo Ya, naik lah gitu. Nah terus gue mikir, oh berarti emang gue ambis. Gue gak pernah membenarkan gue dan tidak menyalahkan orang gitu loh. Dari sekian perjalanan lo SD, SMP, SMA dan lo yang sekarang, menurut lo tuh orangnya ambisius apa enggak? Dan menurut lu salah apa enggak nih ambisius nih? Kalau dibilang ambisius, gue pernah ambisius. Ya mungkin ambisiusnya dalam hal yang berbeda sih. Sebenarnya sekarang juga masih ambisius. Cuma lebih ke arah yang beda. Dulu tuh lebih kayak mungkin karena gue sekolah, jadi ambisiusnya ke sekolah, ke pelajaran gimana cara gue harus dapat ranking terus gitu. lo yang sekarang? Gue lebih ke arah kayak gue masih remaja dan gue masih menemukan jati diri gue gitu. Gue tuh ambis dalam hal gue tuh anaknya I'm a very curious person. I seek essence. Of course, life. and the road this in the morning. And the dick is long and hard. Gue tuh rasa penasaran gue tuh tinggi. Jadi kayak dibilang ambis karena rasa penasaran gue tinggi. Tapi lebih ke tentang masalah sosial.
oh kenapa ya dia kayak gini, oh kenapa ya dia lo kayak gitu sikap lo yang gue. Jadi kayak seiring berjalannya waktu gue malah lebih seneng yang namanya ngelihat sikap sifat orang, nilai orang gimana kayak gitu dibanding yang dulu gue lebih ke math. Terus kalau posisinya dibalik, lo seneng menilai orang. Kalau misalkan lo dinilai balik sama orang, gue malah seneng juga. tapi yang lo nilai, ngerti nggak? Lo nilai dia. Contohnya lo nilai dia. Gue tuh kayak gimana gitu. Bla 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 gitu ya. Terus lo terima nggak ketika dia menilai balik lo? Munafik kalau misalkan dibilang gue terima. Why? Karena emang maksudnya gini, walaupun gue lebih seneng dikritik dibanding dipuji gitu. Iya, karena kan lo nggak mungkin bisa terima begitu aja ketika lawan lo. Iya. Tapi balik lagi itu perjalanan hidup gue. Jadi kalau misalkan berarti bisa dong. Siapa yang lo kritik itu bisa memberikan alasan bahwa ini jalan gue. Enggak gitu. Nah, terus gimana? Jadi maksud gue gini, enggak semuanya lo harus telan mentah-mentah, lo harus mengkaji itu. Ketika lo dikritik misalkan dibilang cewek murahan segala macem, gue mikir, emang gue murahan ya? Emang gue gini ya? Emang gue ngelakuin apa sih sampai gue dibilang murahan? Apa gue nongkrong sana sini? Kan orang mungkin ngeliatnya emang, Nopi apaan sih cewek sendiri di tongkrongan, terus di mana-mana ada gitu loh. Nah, orang kan di dalam itu gue mikir lagi, emang sekarang gue mikir, gue tuh nongkrong isinya apa ya? Gue nyari apa ya? Dulu gue berpikir bahwa orang nongkrong ya udah sekedar hanya mencari kesenangan. Cuma ketika gue terjun langsung ke tempat tongkrongan itu, banyak banget ilmu yang nggak bisa lo dapet di sekolah, yang nggak bakal bisa lo dapet di kuliahan tuh. Wah jarang banget lah. Itu pentingnya relasi menurut gue. Nah itu. Ya intinya kita nggak pernah menyalahkan siapapun orangnya, mau itu ambisius mau enggak, itu pilihan mereka. Iya, gitu. Karena gue tidak pernah menyalahkan orang yang memiliki ambisius tinggi. Betul. Cuman kan sekedar orang memberikan saran buat sharing perjalanan gitu. Nggak ada yang salah dari itu. Nggak ada yang salah. Kadang orang kan kalau misalnya kayak gue misalnya ngomong kayak gitu, sok banget loh, menggurui banget loh gitu. Padahal gue nggak pernah pengen untuk cara gue nggak pengen menginspirasi orang, cuma ini jadiin checkpoint di hidup gue aja. Checkpoint gue tuh di sini loh, gue udah dapet ini loh. Tapi lu keganggu nggak? Suka keganggu nggak dengan brandingan orang yang kayak tadi tuh? Lu cewek nongkrong gimana aja, lu keganggu nggak? Dulu iya, cuma kayak sekarang ya I don't care about anything. Kayak gue banyak banget tuh sempet gue dibully lah, bukan dibully sih, kayak disindir-sindir gimana sih anak. Jadi kayak apa sih? Gue tidak pernah mengklaim, sebenarnya gue tidak pernah mengklaim bahwa diri gue seorang anak tongkrongan. Tapi kalau misal orang beropini gue anak tongkrongan, ya it's okay. Emang gue sering nongkrong, gue suka nongkrong, kayak gitu sih. Berarti nggak terlalu peduli ya orang mau menilai lu seperti apa? Iya, ya itu opini. Emang itu salah satu kayak bukan resiko pelajaran anak komunikasi itu di opini katanya gitu. Oh iya. Menurut gue nih ya, dari pembahasan kita semua nih, dari sekian banyaknya gue nongkrong dan lain sebagainya, gue lebih dapetin hal yang kayak gue gak akan mempertanyakan perjalanan orang lain dan pilihan orang lain. Itu sih yang gue dapetin ya. Nah kalau lu sendiri gimana Bang? Apa dari obrolan kita dan lain sebagainya, dan yang di luar sana yang kalau gue sih mikirnya gini, setiap orang punya pilihannya masing-masing. Entah itu benar atau enggak, itu kan masalah pandangan masing-masing aja sih. Lo punya perjalanan, ya lo ngerasa nyaman di situ, lo ngerasa enjoy enak di situ, ya jalanin. Gue nggak mau terlampau ngacak-ngacak selama nggak ada keterlibatan gue di situ, nggak ada tanggung jawab gue di situ. Ya udah, karena gue nggak ngerasa susah. Lo mau ngapain terserah. Iya benar sih. Kalau gue setuju banget kalau soal itu, karena gue sendiri paling lu kan yang harus gue jejak jangan. Oke. Udah. Enggak, belum. Gue tuh punya gak tau dibilang prinsip, gak tau enggak. Cuma kayak gue tuh selama perjalanan tuh ada dari pernyataan if you want to be a good person sampai pertanyaan how to be a good person. Dia ngomong apa sih? Oke, gue translate ya. Oke. Cicing mana gue tanya. Oh ya. Ya udahlah. Oke, kita langsung ke ini kita langsung ya. Kita ada yang baru di sini. Ada segmen baru lah. Ada segmen baru. Mau minum boleh? Silakan. Kita ada segmen baru tuh, segmennya seperti apa ya dia? Nah, jadi
kita sekarang udah punya tim kreatif nih. Kita Ceritanya. Emang bener nyatanya. Ya. Enggak, sebenarnya mereka tuh terpaksa. Iya. Kelihatan sih Pak, kelihatan. Tuh, liatin muka-mukanya tuh ya. Terpaksa aja mereka. Terpaksa banget. Di ujung mainin HP nggak penting apaan gitu kan. Oke, gitu. jadi karena sekarang kita udah punya tim kreatif dan tim kreatif kita menyiapkan video untuk kita reaction dan ya videonya udah dikumpulin dan ada di sini. Ya. Jadi kita lihat dan nonton. Nah, ntar kita nonton barengan Ya. dan kita reaksi. Menurut lo ini video Kayak esensinya gimana? Lucu sejauh sih, mana? lucu. Belum gitu. Kecil-kecil pecicilan. Yaudah, kita buka aja langsung Makanya aja. bukan langsung. Video pertama. Receh banget anjing. Kenapa sih? Coba ulang deh. Tapi kenapa receh banget sih? Ini nggak lucu tapi Gak lucu loh. ngeliat nih orang kayak nahan ketawa. Gak lucu loh. Tuh. Gobloknya bangsat gitu. Bercandanya jelek. Udah. Bercandanya jelek nih orang nih. Bodoh sekali, coba ulang. Udah sih. Enggak ada dulu. Kocak nih gue. Nggak lucu ini sumpah. Ini gak lucu. Tapi kenapa ya? Itu dia naik apa sih? Kenapa nggak ngerem? Ya. Screenshot ini ya. Ini siapa ya ini? Tahu nggak? Tadi adek aku tuh main terus dia bawa bekal. Bekal? Dibacanya bekel apa bekel? Hah? Bekel. Bekel. Oh, bekal. Bekel. Bukan, tapi yang satunya bekel. Iya, kirain bekel bukan. Lanjut ah. Bekel tapi bekel. Nggak lucu ini. Gak lucu ya? Gak Kenapa ya? Udah Kenapa dikit salah doang. gua jelek banget, anjing? Astaga. Gak lucu. Parah ini tuh. Yang terakhir ya. Semoga lucu. Semoga lucu ini terakhir ya. Gue pengen ketawa ngakak gitu loh. Terakhir. Apa pengen nangis Ya. tuh ini tuh duh. Play. Ini layangan. Oh, udah tahu sih. Maaf ya. Ini layangan. Maaf banget. Dia terbang anjing. Makasih. Garing banget ya reaksinya ya? Udah nggak ada lagi ya? Udah. Udah habis ya? Nah, oke, lu boleh kali ngasih pesan-pesan buat penonton kita. Iya. Jadi Yang ini kayaknya segmennya jadi bangsat. perempuan yang baik tuh seperti apa? Jadi perempuan yang mudah diterima di lingkungan tuh Oh, seperti sorry apa? kalau itu gue gak tahu. Oke, Karena itu gue yang belajar. pengen lu Ya. sampaikan ke mereka apa? Yang selama ini lu dapetin lah. Oke. Jangan asal menilai orang. Oh ya. Karena ketika lo tuh nggak tahu apa yang mereka bicarain, apa yang mereka lakuin tuh, siapa tahu itu mereka tuh udah melakukan yang terbaik menurut dianya. Terus kayak ketika tiba-tiba ya lo mungkin berpikir bahwa itu opini lo, tapi menurut dia mungkin itu sebuah kritikan yang bakal menghancurkan, anjay, mematahkan motivasi dia gitu. Ya gitu sih. Oke. Lu ada lagi di apa yang pengen lo bentuk dari apa kesimpulan ini? Enggak, maksud gue ya udah dia udah terlalu banyak bertrauma dari gua sih. Ya, Ya udah lah. dari gua belum tapi ya, kita main berteman baik. Nah, Makasih. Oke, harus baik ya. kita harus Oke. baik. Enggak sih, Di. Hmm? Enggak. Oh ya udah.